tanah tumpah darahku. Kalau disambung ya panjang. Saya hafal loh, Bung. Saya hafal ini lagu-lagu wajib. Bahwa ada tokoh-tokoh penting yang enggak hafal lagu wajib, ya sudahlah, itu menjadi bahan geguyon, itu urusan mereka. Nah, hafal itu sendiri tidak terlampau penting. Ya penting, tapi itu bukan kata kunci. Yang menjadi inti sari yang lebih penting, lebih mendalam, itu sumpah kita pada tanah air. Tanah air. Ingat tanah air, sudah dengan sendirinya itu kita memiliki suatu ingatan yang sifatnya ideologis. Membela tanah air, cinta tanah air, hubul waton, minal iman, dan sejenisnya. Ini barang-barang yang keren, barang-barang yang keren untuk diingat. Dan kita warga negara, ya wajiblah ingat dan wajib, meskipun barangkali diam-diam, mengamalkan apa makna membela tanah air, apa makna cinta tanah air. Ya banyak yang harus dibicarakan, tapi sebagai bagian dari cinta kita tanah air, pada tanah air, cinta kita untuk membela tanah air, dan kewajiban kita, Bung, untuk berpikir ideologis, untuk bertindak ideologis, untuk membuat kritik-kritik penting bagi kehidupan bangsa, yaitu kritik yang basisnya ya mestilah ideologis. Nah, hal-hal seperti ini ingin saya coba untuk menerapkannya dalam kehidupan kelompok-kelompok kaum oposisi, Bung. Kelompok-kelompok kaum oposisi. Saya ya seorang pencatat dan juga orang yang mencoba mengingat-ingat peristiwa. Itu pun sebuah catatan dalam corak yang lain. Para oposisi itu berhadapan dengan pemerintah, itu kelihatan. Pada mulanya mereka menyebut diri mereka kritis. Mereka menyebut diri mereka memiliki tanggung jawab mengingatkan pemerintah, terutama jangan anti kritik, jangan segala sesuatu membuat pemerintah tidak terjangkau oleh kritik dan mereka marah. Ini hal-hal begini ini barang pakem lah dalam dunia politik. Ini pakem. Omongan kita itu juga hanya omongan-omongan pakem. Tapi kalau kita ingin lebih serius, ya ngeritik pada pemerintah itu tidak perlu kaum oposisi itu menempatkan diri seolah-olah dia pemilik republik ini. Seolah republik ini sebuah perusahaan dan pemerintah ialah orang-orang yang menjalankan, yang memutar, yang melakukan operasionalisasi bagi berjalannya perusahaan. Ya tidak, pemerintah punya idealismenya sendiri. Saya kira politik oposisi yang sehat itu mesti juga didasari suatu praanggapan, Bung, praanggapan, suatu asumsi bahwa pemerintah memiliki idealismenya sendiri dalam usaha mereka mewujudkan cita-cita pembangunan, dalam usaha mereka menjalankan
bukan hanya roda pembangunan, Bung, akan tetapi juga menjalankan urusan-urusan sehari-hari yang berhubungan dengan janji konstitusi. Mereka asumsikan punya idealisme. Nah, kita yang oposisi ini ya juga punya idealisme semacam itu. Sehingga diskursus dalam apa yang namanya kritisisme, dalam apa yang namanya mengamankan demokrasi supaya dialog antara pemerintah dan kaum oposisi itu menjadi dialog yang sangat sehat, menjadi dialog yang saling mengisi, dialog yang penuh tanggung jawab, bahwa kaum oposisi melakukan tindakan-tindakan oposisinya tidak karena ingin mempermalukan pemerintah, tidak karena ingin menunjukkan oposisi itu orang-orang kritis, orang-orang pandai, orang-orang yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Oposisi haruslah orang yang sekedar menjaga agar roda pemerintahan itu tidak bergulir ke sana kemari. Oposisi yang cenderung menempatkan dirinya sebagai senior, lebih senior daripada pemerintah, daripada pemimpin pemerintahan, daripada presiden dan menteri-menteri. Janganlah ada sindrom senioritas. Wah, saya dulu gini, saya dulu. Hati-hatilah pemerintah ya, hati-hati, janganlah duit negara dihabiskan untuk kepentingan ini. Apalagi sesudah ngomong begitu, ngomong berdasarkan sesuatu yang objektif, itu diberi tambahan apa yang namanya moral judgment. Apakah moral judgment yang menjadi tambahan? Ya janganlah pencitraan, Bung, antara paparan data kuantitatif maupun kualitatif yang terpapar dengan baik, yang menjadi basis kritik kita, jadikan itu basis kritik dan silakan apa jawabnya. Tapi kalau kita sudah memasuki wilayah yang namanya moral judgment, menjadi mengubah sesuatu yang objektif menjadi begitu subjektif, apalagi kalau ada sindrom senioritas, saya begini, dulu dan seterusnya. Mengapa sekarang dan seterusnya. Ini tiba-tiba, Bung, di mata orang yang tidak terlibat langsung, di mata orang yang bukan oposisi pun bukan bagian dari pemerintah. Artinya di mata orang yang mengamati apa adanya peristiwa politik itu, mengamati dari jarak jauh, tapi kadang-kadang juga dari jarak dekat, sehingga yang jauh itu janganlah terlalu membiarkan segala sesuatu berdasarkan apa yang objektif, tapi baik bagi pengamat, baik juga mendekat dan menemukan posisi kehangatan untuk merasakan apakah ada kehangatan antara pemerintah dan para oposisi. Saya berani bertaruh berdasarkan apa yang saya amati, tidak dekat, Bung. Tidak dekat. Padahal pemerintah itu memiliki idealisme tertentu menjalankan roda pemerintahan demi suatu cita-cita tertentu. Nah, kalau pemerintah punya cita-cita tertentu semacam itu, ya kaum oposisi kan juga berbicara tentang hal-hal macam itu. Hati-hati duit pemerintah jangan menyimpang ke, hati-hati tindakan korup mesti mendapat perhatian begini dan begitu, hati-hati mesti dan seterusnya. Dan ingatan para oposan selalu pada tindakan korup jangan dibiarkan. Ini karena kami oposisi kepada Anda untuk menjaga roda pemerintahan tegak berjalan di rel yang sebenarnya
untuk mencapai tugas-tugas kita, mencapai kewajiban kita membayar kewajiban yang digariskan konstitusi. Kalau membayar apa yang harus dibayar sekarang, alangkah bagusnya dan itu relatif mudah. Bung, yang tidak mudah itu ada utang-utang konstitusi di masa lampau. Utang-utang konstitusi, janji konstitusi pada rakyat banyak yang belum dipenuhi dan begitu banyak hal. Jadi Bung, bagi saya oposisi itu barang yang sehat bagi kesehatan demokrasi. Tapi kalau oposisi itu tiba-tiba terserak-serak dalam kepentingan yang berbeda-beda. Kalau oposisi lebih suka membela orang-orang yang diambil tindakan oleh pemerintah karena orang-orang itu anggaplah membahayakan. Anggaplah itu kelompok teroris yang ditindak oleh pemerintah dan kaum oposisi berdiri di belakang teroris. Bung, ya mohon maaf lah, jangan lupa bahwa kita beroposisi ini juga memerlukan sikap humor sedikit. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius, jangan memandang diri kita itu terlalu suci, bahwa kitalah pemanggul mandat kenegaraan, kitalah yang berada di garis paling depan. Enggak Bung. Mari kita kadang-kadang ya agak rileks sedikit, kritik ya kritik. Tapi adakah Bung, kritik itu disampaikan dengan segenap tanggung jawab, dengan pengetahuan tentang apa yang mestinya begini begitu sesuai mandat konstitusi, sesuai jalannya pemerintahan, sesuai dengan aturan hukum. Ya, kemukakanlah itu dengan sedikit humor. Kalau Anda punya data, meskipun Anda berhumor, Bung, jangan kecewa, jangan khawatir, jangan cemas. Pemerintah tidak akan mendengarkannya. Nah, saya berbicara pada pihak oposisi yang kekurangan ini, kekurangan itu tidak berarti bahwa saya akan membiarkan mereka yang sedang berkuasa, mereka yang merupakan representasi dari partai yang menang, lalu boleh semau-maunya. Itu dalil-dalil tentang bagaimana pemenang. Ada yang mengatakan the winner takes nothing. Wah, itu bagus. Kalau the winner takes nothing, itu artinya ada yang di-share kepada yang bukan winner, yaitu pada mereka yang menjadi kaum oposisi. Tetapi kalau the winner takes all, maka tertutuplah segalanya dengan all the things dalam renik-renik tata pemerintahan, dalam sumber-sumber kekuasaan, sumber-sumber pembangunan, sumber-sumber keuangan berada 100% di bawah kontrol the winner, penguasa, pemerintah. Itu tidak sehat. Saya juga akan membela, akan juga mengingatkan agar the winner jangan takes all. Winner takes, kalau takes nothing, barangkali itu juga tidak. Kalau ini yang agak lucu sedikit, Bung, yang agak bisa menimbulkan kita punya rasa humor. Ketika Muhammad Ali di Kinshasa, Zaire, di Afrika, merobohkan George Foreman, seorang yang tidak bisa dirobohkan oleh petinju-petinju lain dan dia adalah juara tinju dunia saat itu, tapi Ali bisa merobohkannya dengan taktik, karena Ali punya taktik. Bung, apa Anda, kaum oposan, itu tidak punya taktik yang agak sedikit humoris, tapi your message itu deliver. Your message itu tidak menimbulkan rasa dengki pada mereka yang dikritik, tapi menimbulkan rasa suka, dan Anda dipanggil untuk diberi ucapan terima kasih karena Anda telah menghidupkan spirit keindonesiaan, telah menghidupkan spirit membangun Indonesia bersama-sama. Nah, apa yang menarik bagi Ali? Ali berguru setelah George Foreman jatuh,
Ali mendatangi pojoknya George Foreman, raksasa yang gedenya bukan main, dan dia bilang, Bung, Ali bilang, I take nothing from you. I take nothing from you. Nah, apa itu artinya? Aku tidak mengambil apa-apa, tidak merusakkan kamu. Dan disanjung, Bung, kamu masih bisa melawan siapapun di dunia ini. Kamu bisa mengalahkan siapapun di dunia ini. Kecuali Ali. Oh, kecuali aku. Bisa nggak, Bung, Anda mentransfer humor di dunia tinju itu, semacam itu, menjadi humor-humor dalam dunia politik? Wah, kalau Anda punya itu, saya kira Anda politisi yang terhormat. Politisi itu mesti banyak humor. Politisi itu mesti memuat konten spiritualistik dalam kritik-kritiknya, tapi kritik yang penuh keseriusan dan marah, barangkali marah, jangan lupa titipkan di dalamnya itu suatu senyum. Sebab yang Anda kritik itu partner, Bung, itu bukan buruhmu. Presiden bukan buruhnya para oposan. Namun Pak Presiden, ya mohon jangan memperlakukan kaum oposan itu sebagai lawan yang mencemaskan. Enggak, Pak Presiden juga tidak menunjukkan gejala semacam itu. Jadi apa, Bung, yang paling penting? Kalau ngeritik itu, sekali Presiden sudah mengatakan oke tentang suatu peristiwa, ya jangan dikritik lagi. Saya tuh mengamati begitu banyak hal. Pengkritik-pengkritik mewakili kaum oposisi, itu mereka bermain sebagai pemain-pemain yang sangat berkuasa atas nama rakyat, suara Tuhan, dan suara Tuhan diwakilkan kepada kaum oposisi. Ya janganlah terlalu serius lah, janganlah Anda tidak mewakili Tuhan, tidak. Jadi janganlah datang ke istana dengan khotbah yang tidak perlu. Karena orang istana, Bung, ya kalau Anda mau menganggap mereka bodoh, ya anggaplah. Tapi orang istana juga tahulah dalil-dalil agama yang Anda khotbahkan yang tidak perlu. Mengapa Anda berkhotbah bukan pada hari Jumat? Pada hari Jumat untuk kalangan Islam dan hari Minggu untuk kalangan non-Islam. Khotbahlah di sana sepuas-puasnya dan jangan berkhotbah normatif. Memang apa salahnya, Bung? Kalau pada suatu hari Anda merasa pemimpin umat merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan keumatan. Ada umat leadership, ada umat responsibility. Nah, dalam soal itu Anda berbicara lebih besar daripada berbicara tentang oposisi. Oposisi kok ngancam, datang dengan mengancam. Presiden ditakut-takuti dengan neraka. Lalu presiden ngomong baik-baik, Anda berteriak, Allahu Akbar. Presiden yang kaget lah, presiden lagi berpikir itu memikirkan gimana caranya mengakomodasi saran-saran yang hebat seperti ini. Presiden itu tahu Anda itu orang pintar, Anda orang pintar. Ada yang mengkritik di bidang ekonomi begini-begini. Tapi presiden tahu, presiden menengok ke kanan, ada Ibu Sri Mulyani. Orang yang memiliki kemampuan teknis, technical know-how di bidang keuangan, tapi juga filsafat pembangunan dan bagaimana uang dalam pembangunan dikelola supaya pembangunan menyampaikan sesuatu, supaya pembangunan itu deliver. Bu Sri Mulyani, khatam. Meskipun Anda hebat, karena Anda itu kan ngomong the ideals. The ideals itu sesuatu yang tidak berpijak di bumi. Bu Sri Mulyani mengatur uang itu berdasarkan pengetahuan real, kebutuhan di bumi ini, tapi juga ada. Itu bagian dari inner worthily political responsibility. Tahu
Nggak usah diajari, Bung. Kalau Anda ngeritik hal-hal begitu diajarkan, yaitu nguroni. Kalau Anda nguroni menjadi guru, ya guru yang kurang pekerjaan. Beliau juga punya, Bung, otherworldly political responsibility. Jadi mari kita asumsikan orang-orang di pemerintahan itu sama dengan kita. Kita sholat, mereka sholat. Kita punya tanggung jawab duniawi, mereka punya tanggung jawab duniawi. Kita punya tanggung jawab ukhrawi, tanggung jawab surgawi kelak. Ya mereka juga punya. Jadi mengapa Anda mesti menjadi guru dan guroni orang-orang yang tidak membutuhkan guru? Bung, be wise, dan jadilah bijaksana. Ketika Anda berfungsi sebagai oposisi dan offside, Anda melewati batas-batas oposisi, menjadi kelompok yang dengki dan memaki-maki. Tapi Presiden apa yang dilakukan, Bung? Presiden tersenyum. Presiden bilang ini orang-orang ahli politik yang belum mengerti seni berpolitik. Presiden tahu. Karena Anda dianggap orang yang belum mengerti the art of politics, the art of political game. Politics is just a game. It's just a game. Dan game ya game. Meskipun behind the politik itu ada sesuatu yang mulia, agung, dan sebagainya. Tapi just play it as a game. Dan karena itu apa? Karena itu Anda diledek loh, Bung. Orang yang terlalu hebat, terlalu berani, terlalu, wah ya dewa lah Anda, menjadi dewa-dewa. Kan Anda diundang, dikasih apa yang namanya penghargaan. Wah, yang tinggi sekali lah penghargaan bagi Anda tinggi. Jangan lupa, Bung, itu bentuk political resistance dari Pak Presiden kepada Anda yang berlebihan. Dia juga punya, he has to resist. Dia punya, Bung, menyelamatkan dirinya dengan humor. Dengan humor. Penghargaan kepada Anda, apakah penghargaan itu nanti membuat Anda mati dan di makam pahlawan, apakah Anda itu mendapat fasilitas apa-apa? Itu soal konten, itu soal isinya. Tapi behind the whole content, Bung, Pak Jokowi playing the political game, the beautiful one. Dan kaum oposisi sampai saat ini marah-marah. Bung, kritik Anda itu didengar oleh orang merdeka yang bukan bagian pemerintah, bukan bagian oposisi. Ya nyakitilah, nyakiti kuping, nyakiti perut, bikin mau muntah. Tapi tidak bisa muntah, karena saya tidak punya the art of political resistance sebagaimana dimiliki oleh Presiden. Saya kira Bung, saya menyampaikan kesaksian objektif orang yang belajar di dunia akademik, yang punya political responsibility, tapi tidak pernah punya political interest untuk suatu jabatan atau segala macamnya. Bung, sahabat-sahabat, mari kita tidak lepas, tidak puas-puasnya, tidak pernah selesai-selesainya menunjukkan kita punya tanggung jawab itu kepada Republik. Saya tahu Anda orang-orang yang bertanggung jawab full kepada Republik. Anda adalah golongan devoted intellectual, Anda adalah orang yang penuh responsibility sebagai citizen, committed citizen. Anda committed citizen. Gede, Bung, sanjungan ini untuk Anda. Salam, Bung, salam.